Bab 491, selera matamu memang bagus. Mu Bei berkata, senior, orang-orang ini. Ia melirik belasan ahli tingkat nirvana itu. Tidak perlu cemas, kami segera menyusul. Puyi berkata tenang. Mu bro, kita pergi dulu saja. Ayah dan ibuku masih sangat bisa bertarung. Pu Xiu menimpali. Mu Bei mengangguk, lalu pergi bersama Pu Xiu. Begitu mereka bergerak, belasan ahli tingkat nirvana itu serentak menyerang, kekuatan ilahi yang tebal langsung menekan turun. Mana mungkin mereka membiarkan Mu Bei lolos? Bukan hanya karena para elit murid dari berbagai kekuatan besar tewas di tangannya, tapi juga demi mayat makhluk ganas Minke itu. Itu adalah makhluk buas darah murni tingkat teratas. Bagi para ahli tingkat nirvana, itu juga harta super berharga. Begitu mendapatkannya, kekuatan pasti melonjak besar-besaran. Puyi mendengus dingin. Cahaya iblis di tubuhnya bergolak, seperti banjir bandang yang meledak, menghantam ke arah belasan orang itu sekaligus. Di saat yang sama, kedua tangan Bai Ying bergerak. Segel formasi dan pola formasi dalam jumlah besar terkondensasi, lalu tersusun menjadi sebuah dinding formasi yang memisahkan belasan orang itu. Puyi, Bai Ying, kalian mau sekaligus memulai perang dengan semua sekte kami? Tetua berjubah abu-abu itu menggeram marah. Belasan ahli tingkat nirvana hanya bisa melihat Mu Bei dan Pu Xiu makin menjauh, mereka pun mengamuk dan terus menghantam dinding formasi. Puyi dan Bai Ying diam saja, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghalangi. Boom, boom, boom. Kekuatan ilahi dan aura iblis mengguncang sampai menembus awan, lapisan-lapisan awan di langit hancur berantakan. Saat itu, Mu Bei dan Pu Xiu sudah pergi sangat jauh. Tak lama kemudian mereka keluar dari kediaman rahasia itu dan berhenti di sebuah hutan kecil yang cukup tersembunyi. 1 jam kemudian, Puyi dan Bai Ying akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran belasan ahli tingkat nirvana, lalu mengikuti tanda rahasia yang diam-diam ditinggalkan Pu Xiu sampai ke tempat ini. Keduanya tidak mengalami luka berarti. Setelah saling bertukar sapa sebentar, Mu Bei mengeluarkan mayat Minke itu. Mata Puyi dan Bai Ying langsung sedikit berbinar. Ini pertama kalinya mereka melihat makhluk buas darah murni tingkat teratas seperti ini. Dua bocah ini benar-benar hebat, ini saja bisa kalian bunuh. Bai Ying sungguh terkejut. Mu Bei hanya tersenyum. Ia mengayunkan pedang Feng Huang, membelah mayat Minke itu menjadi 2. Separuh untuk dirinya, separuh lagi untuk Pu Xiu. Puyi memandangnya dan berkata, di antara orang-orang yang kau bunuh tadi, ada elit murid dari Kongwen Jianpai, Tiangang Daomen, Suangwi Baoxia, Zihong Baozong, dan Zhen Wuge, semua itu kekuatan besar papan atas. Mereka tidak akan tinggal diam. Kau ikut kami kembali ke Gunung 10.000 binatang saja, bersembunyi dulu untuk sementara. Benar, Mu Bro, ikut kami ke Gunung 10.000 binatang. Pu Xiu ikut membujuk. Mu Bei berpikir sejenak, lalu menggeleng dan berkata pada Puyi, terima kasih atas niat baik senior. Junior sudah punya rencana lain, untuk saat ini tidak akan ikut. Dengan membunuh lebih dari 100 kultivator itu, ia sudah menyinggung beberapa kekuatan puncak di Yuanzhou. Kekuatan-kekuatan itu tidak kalah dari Gunung 10.000 binatang. Kalau ia benar-benar pergi ke sana, pasti akan menarik kekuatan besar itu datang menagih urusan, dan justru menyeret masalah ke Gunung 10.000 binatang. Ia tidak ingin menambah beban orang lain. Puyi mengangguk. Baik. Tapi kalau nanti kau benar-benar menemui masalah yang tak bisa kau selesaikan, datang saja ke Gunung 10.000 binatang kapanpun. Aku akan membantumu. Terima kasih, senior. Mu Bei tertawa. Ia mengobrol ringan sebentar dengan keluarga bertiga itu, lalu mereka saling berpamitan. Puyi dan Bai Ying pun membawa Pu Xiu pergi. Xiu, di dalam klan masih ada satu ujian yang sudah menunggu Pu. Pu Xiu melambaikan tangan ke arah Mu Bei. Mu Bro,
Sampai jumpa lain waktu, saat itu aku pasti sudah jauh lebih kuat, kita bertempur berdampingan lagi. Oke. Mu Bei mengangkat tangan membalas, sambil tersenyum tipis. Setelah terdiam sejenak, ia juga meninggalkan tempat itu. Kembali ke Akademi Zixuan. Saat ini, Puyi, Baiying, dan Puxiu sudah pergi sangat jauh. Puyi menatap Puxiu. Anak itu sangat bagus. Dia jelas bisa ikut kita ke Gunung 10.000 Binatang. Dengan Gunung 10.000 Binatang berdiri di depannya, dia akan jauh lebih aman. Tapi dia memilih untuk tidak ikut. Dia tidak mau membawa masalah ke kita. Bahkan meski aku sudah mengundangnya mati-matian, dia tetap akan menolak. Di dunia ini, manusia itu sangat egois, ini naluri semua makhluk hidup. Terutama ketika menghadapi bahaya mematikan, sifat egois itu akan semakin terlihat jelas. Seseorang yang tenggelam, ada orang yang turun menolongnya. Dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencengkeram orang yang menolong itu sekuat mungkin. Itu satu-satunya peluang hidupnya saat itu. Kalau dilepas, dia akan mati. Sedangkan apakah orang yang menolong akan ikut celaka gara-gara cengkeraman itu, hal itu sudah tidak masuk dalam pertimbangannya. Ia menatap Puxiu dan tersenyum. Kau sudah menjalin pertemanan yang sangat baik. Ayah merasa bangga padamu. Puxiu tertegun, lalu ikut tersenyum. Aku sebenarnya tidak memikirkan sejauh itu. Hanya saja, secara naluri aku merasa Mu Bro orang yang sangat baik. Waktu itu di dalam sebuah makam, aku diganggu oleh hantu-hantu, sangat ketakutan. Aku minta tolong ke banyak orang, tak seorang pun mau peduli padaku. Hanya Mu Bro yang menolong, dan bahkan mengizinkanku mengikutinya. Ia bercerita. Baiying mengusap rambutnya. Kalian berjodoh. Jaga baik-baik persahabatan ini. Ibu tenang saja, aku akan menjaganya. Puxiu menjawab serius. 5 jam kemudian, Mu Bei kembali ke Akademi Zixuan dan mencari Qin Mi. Ia menceritakan soal dirinya yang membunuh elit murid beberapa kekuatan puncak Yuanzhu di dalam kediaman rahasia itu. Maaf, Guru. Tolong Guru sampaikan pada kepala akademi, minta beliau mengeluarkan aku dari Akademi Zixuan. Kalau tidak, sekte-sekte besar itu pasti akan datang. Katanya pada Qin Mi. Kali ini musuhnya bukan lagi kekuatan selevel aliansi Liu atau semacamnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi Akademi Zixuan. Kalau ia terus tinggal di Akademi Zixuan, cepat atau lambat ia pasti akan menyeret bencana ke akademi. Raut wajah Qin Mi berubah. Qing Jun juga tampak terkejut. Qin Mi membuka mulut, berniat mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi bicara. Membiarkan Mu Bei tetap tinggal tidak ada artinya. Dengan kemampuan Akademi Zixuan saat ini, mana mungkin mereka bisa melindungi Mu Bei. Setelah lama terdiam, ia mengangguk pelan dan berkata, setelah keluar nanti, hati-hati dalam segala hal. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan sebuah token hitam seukuran telapak tangan dan menyerahkannya pada Mu Bei. Mu Bei menatapnya. Guru, ini apa? Kira-kira setengah bulan lagi, sebuah secret realm paling misterius di Yuanzhu akan terbuka. Di dalamnya ada banyak sekali peluang. Dengan token ini kau bisa masuk ke sana untuk berlatih. Ia menjelaskan pada Mu Bei bahwa secret realm itu milik seluruh alam sumber. Semua sekte di setiap provinsi yang kekuatannya memenuhi syarat punya jatah untuk mengirim orang masuk. Tentu, aturannya hanya generasi muda yang boleh masuk. Dan sesuai perbedaan kekuatan masing-masing sekte, jumlah kuota yang mereka dapat juga berbeda. Sebagai kekuatan nomor 1 di Mianzhu, Akademi Zixuan tiap tahun rata-rata mendapat belasan kuota. Token ini memang sejak awal dipersiapkan untuknya. Selain itu, di setiap provinsi ada altar transmisi yang terhubung ke secret realm itu, dijaga oleh para ahli. Cukup membawa token ini ke altar transmisi dan kau bisa berangkat. Mu Bei berkata,
aku sudah akan keluar dari akademi ini. Pantas tidak? Apa yang tidak pantas? Kepala akademi tahu pun tidak akan keberatan. Oin Ni menjawab. Lalu, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpan lain. Di dalamnya ada 20 batu kristal energi gelap dan beberapa obat spiritual sejati tingkat 6. Bawa dan pakai. Mu Bei berniat menolak, tapi Qin Mi mengernyit. Simpan. Sebagai gurumu, dalam situasi sekarang aku tidak bisa membantumu banyak. Kalau sedikit benda ini saja tidak kau terima, artinya kau merendahkanku. Mu Bei akhirnya menerimanya. Hatinya terasa hangat. Guru Qin ini benar-benar sudah sangat baik padanya. King Jun menatapnya, sedikit menyesal. Sekarang, sepertinya aku tidak punya apa-apa yang cukup berharga untuk bisa membantumu. Maaf. Jangan bilang begitu, Senior King. Kalau kau berkata begitu, justru aku yang tidak enak hati. Dulu kau mengajakku datang ke Akademi Zixuan, itu saja sudah merupakan kebaikan yang sangat besar bagiku. Mu Bei berkata, aku bukan karena. King Jun refleks menjawab. Qin Mi tersenyum memotong, sudah, dasar anak ini. Hal sejelas itu, bahkan aku pun bisa melihatnya. Mu Bei secerdas itu, mana mungkin dia tidak mengerti. Pipi King Jun langsung memerah. Mu Bei tersenyum kecil, lalu mengeluarkan 2 alat penyimpanan ruang. Ia menyerahkannya masing-masing kepada Qin Mi dan King Jun. Guru, senior, di dalam ini ada darah asal Minkai. Dinakai untuk tempering tubuh kalian, pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian. Qin Mi dan King Jun buru-buru menolak. Sekarang kaulah yang paling membutuhkannya, simpan sendiri. Aku masih punya. Mu Bei bersikeras. Pada akhirnya, Qin Mi dan King Jun menerimanya, wajah mereka tampak senang. Minkai adalah makhluk buas darah murni tingkat teratas. Darah asalnya nilainya tak terhingga. Ketiganya mengobrol sebentar. Setelah itu, Mu Bei berpamitan untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar dari akademi. Setelah berjalan cukup jauh, Mu Bei menoleh dan berkata pada Qin Mi, guru, tenanglah. Meski tubuhku tidak lagi berada di Akademi Zixuan, tapi selamanya aku adalah murid Akademi Zixuan. Ucapan gagah yang guru lontarkan dulu, aku selalu ingat. Kelak aku pasti kembali setelah mencapai puncak nirvana. Selesai bicara, ia kembali melirik King Jun sekilas, lalu tubuhnya berkelebat pergi. Melihat punggungnya yang perlahan menghilang, Qin Mi sempat tertegun. Lalu ia tersenyum dan berkata pada King Jun, dasar gadis, selera matamu memang bagus. Bab 492, penguasa tanah suci itu bapakmu. 3 jam kemudian, di dalam pegunungan yang dalam dan sunyi. Ini. Setelah meninggalkan Akademi Zixuan, Mu Bei sampai di tempat. Ia mengeluarkan 10 kristal energi gelap yang ia dapat di kediaman rahasia, ditambah 20 keping yang diberikan Qin Mi. Lalu ia mengoperasikan 1 pedang menaklukkan dunia untuk memurnikannya. Kultivasi. Sepenuh hati berkultivasi. Seiring waktu berlalu, kekuatan lahir batinnya sedikit demi sedikit meningkat. Di luar Yuanzhu, Sekte Pedang Kongwen, Gerbang Pisau Tiangang, Baocha Suangui, Sekte Harta Pelangi Ungu, Paviliun Zhenwu dan beberapa kekuatan puncak lainnya mengeluarkan perintah buruan terhadap Mu Bei. Setelah itu, perlahan beberapa detail di tengah-tengah kejadian itu mulai tersebar. Apa? Dia mendapatkan mayat Mingxi. Itu binatang buas berdarah murni tingkat tertinggi. Darah berharga itu, harganya tak ternilai. Tak ada tembok yang benar-benar kedap angin kabar bahwa Mu Bei mendapatkan mayat Mingxi menyebar ke dunia kultivator. Banyak kultivator yang mendengarnya langsung iri dan mata hijau. Bahkan para kuat tingkat nirwana pun tergoda. Darah berharga dari binatang buas berdarah murni tingkat tertinggi, jika dipakai untuk menempa tubuh, kekuatan daging dan raga entah bisa naik berapa kali lipat. Kekuatan keseluruhan pasti melonjak tajam.
Tidak tahu dia sudah memurnikannya belum. Kalau bisa merebutnya, dalam waktu singkat kekuatan pasti melonjak. Dan di masa depan, manfaatnya juga tak terhingga. Barang semacam ini, seharusnya langsung dimurnikan begitu dapat, kan? Meski sudah dimurnikan, kekuatan darah itu pasti sudah menyatu ke dalam darahnya. Tangkap dia dan bunuh, ambil darahnya, tetap bisa berguna besar. Beberapa kultivator berdiskusi, wajah mereka perlahan menjadi bengkok dan bengis. Kudengar, putra Raja Iblis dari Gunung 10.000 binatang itu mungkin juga mendapat sedikit darah berharga. Kalau bisa menangkap orang itu, kita juga bisa panen besar. Kepalamu ada masalah apa? Berani-beraninya menaruh niat pada putra Raja Iblis itu. Kamu kira dirimu sudah tak terkalahkan di seluruh alam Yuan? Atau kamu pikir penguasa tanah suci itu bapakmu? Dunia kultivasi Yuanzu bergolak. Berita ini menyebar makin jauh. Saat ini, rombongan demi rombongan kultivator bergegas menuju Mianzhu, ingin menangkap Mu Bei dan merebut darah berharga itu. Dan hal semacam ini, secara alami juga menyebar sampai ke Mianzhu. Di dalam pegunungan yang dalam, waktu terus berlalu. Setelah memurnikan 30 kristal energi gelap, kultivasi Mu Bei menembus ke ranah Hunyuan tahap 2, tingkat menengah. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa obat spiritual kelas atas, dengan saksama menstabilkan dan merapikan tingkat kultivasi yang baru ia capai. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kaldron pusaka, lalu mengeluarkan sebuah alat penyimpan ruang. Di dalam alat penyimpan ruang itu tersimpan darah berharga Mingxi. Ia menuangkan darah itu ke dalam kaldron pusaka. Lalu, seluruh tubuhnya menyelam masuk ke dalamnya. Ia menggunakan darah berharga binatang buas berdarah murni itu untuk menempa tubuhnya. Weng. Satu pedang menaklukkan dunia beroperasi. Cahaya ilahi keemasan seperti helai-helai benang mengitari tubuhnya. Begitu mulai memurnikan darah itu, tubuhnya langsung dihajar rasa perih panas membakar, seperti ditusuk-tusuk jarum yang diolesi cabai. Namun, dibandingkan rasa sakit saat menyeberangi tribulasi langit, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Seiring pemurnian berlanjut, dengan cepat darah berharga itu memancarkan cahaya dan mengembun menjadi seekor Mingxi mungil dari cahaya darah. Dengan sekali gulungan kekuatan ilahinya, Mingxi mungil bercahaya darah itu langsung melesat masuk ke dalam tubuhnya. Itulah esensi paling murni dari darah berharga Mingxi. Tak lama kemudian, 3 jam pun berlalu. Ia selesai memurnikan darah berharga itu. Di dalam tubuhnya, darah dan ki bergolak bagai mendidih. Ia mengepalkan tinju dengan ringan. Seketika, kekuatan yang menggetarkan menyelimuti kelima jarinya, seolah sekali gerak saja bisa meremukkan ruang kosong di sekelilingnya. Cahaya langsung melintas di mata Mu Bei. Saat ini, hanya dari segi kekuatan fisik murni saja, ia sama sekali sudah tidak kalah dari ahli tingkat nirwana. Jika hanya dibandingkan kekuatan tubuh kasar, ia sekarang bisa sepenuhnya bertarung seimbang dengan ahli di puncak nirwana. Ini membuatnya sangat puas. Benar-benar layak disebut darah berharga dari binatang buas berdarah murni tingkat tertinggi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Setelah menstabilkan perasaannya, ia kembali tenang. Tempa senjata. Sebelumnya, di kediaman rahasia itu, ia juga memperoleh cukup banyak senjata pusaka. Sekarang ia menumpuk semua senjata pusaka itu, membiarkan pedang Phoenix merah menelannya. Tak lama, aura senjata yang tersimpan di dalam senjata-senjata pusaka itu seluruhnya disedot habis oleh pedang Phoenix merah, membuat senjata-senjata pusaka itu mengapur dan hancur menjadi segumpal abu. Sebaliknya, aura pedang dari pedang Phoenix merah melonjak drastis. Tingkatnya sudah mencapai level senjata pusaka kelas tertinggi di ranah Dongsu. Dan karena pedang itu ditempa dari logam ilahi tertinggi Qi Sui Huangjin, kekuatan sesungguhnya jelas sama sekali tidak akan kalah dari senjata pusaka tingkat nirwana biasa. Sangat kuat.
Sampai di titik ini, sudah berlalu 5 hari. Kalau dihitung, waktu sampai pembukaan Secret Realm itu masih sekitar 10 hari. Ia memperkirakan waktu, lalu sementara tetap tinggal di tempat ini. Ia mulai berlatih dan menata kembali semua jurus dan ilahi pedang yang ia kuasai sekarang. Serangan balik mutlak, langkah reinkarnasi, pedang dewa kematian Taiksu, 7 cincin suci, mata dewa pemutus ilusi, sutra pemakaman naga, farmakope dunia misteri, kanon formasi Tianyi. Ilahi dan teknik yang ia kuasai sekarang terlalu banyak, dan semuanya tidak buruk. Ia harus secara berkala meluangkan waktu untuk menata dan mengulasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kalau dibiarkan terus, lama-lama akan menjadi campur aduk dan tidak ada yang benar-benar ditekuni. Itu sama sekali tidak boleh. Dalam proses ini, ia selalu menaruh fokus utama pada jalan pedang. Dari 10 bagian energinya, 7 bagian ditempatkan pada jalan pedang, 3 bagian untuk yang lainnya. Sekejap saja, 9 hari lagi berlalu. Hari itu ia berdiri dan meninggalkan tempat ini. Sudah waktunya pergi ke lokasi platform teleportasi Secret Realm. Platform teleportasi Secret Realm Mianzhu terletak di wilayah pusat Mianzhu, dan akan dibuka besok tepat tengah hari. Berlaku selama 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak sempat tiba, meski memegang token pun akan dianggap menyerah. Dari sini ke sana, dengan kecepatannya, kurang lebih butuh 1 hari. 1 jam kemudian, ia sudah berjalan sangat jauh. Di sana, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. 9 kultivator menerjang ke arahnya dan dalam sekejap mengepungnya dari segala sisi. Mereka adalah 9 pria paruh baya. Yang terlemah di ranah Hunyuan tahap 5, yang terkuat di ranah Dongsu tahap 2. Hunyuan tahap 2. Bisa diambil. Salah satu dari mereka menyeringai. Pria paruh baya berjubah bersulam singa yang memimpin melangkah maju. Matanya dipenuhi ketamakan, menatap Mu Bei dengan dingin dan mendesis, "Bocah, darah berharga Mingxi itu sudah kamu murnikan belum? Kalau belum, cepat serahkan dengan patuh, kami akan mengampuni nyawamu. Kalau sudah dimurnikan, ya berarti nasibmu sial. Kami bunuh kamu, ambil." Belum sempat kata-katanya selesai, sosok Mu Bei sudah muncul tepat di depannya. Sebuah tinju meluncur deras. Wajah pria berjubah singa itu berubahlah buru-buru membangkitkan sebuah perisai pertahanan. Tinju Mu Bei menghantam. Krak! Suara renyah terdengar. Perisai pertahanan yang ia bangun dengan kultivasi ranah Dongsu tahap 2 hancur lebur dalam sekejap. Tinju Mu Bei sama sekali tidak berkurang daya. Di detik berikutnya, tinju itu mendarat di wajahnya. Dengan satu dentuman keras, kepala pria paruh baya itu meledak menjadi bubur darah. Ketua. 8 orang lainnya terkejut ketakutan. Ketua mereka itu punya kultivasi ranah Dongsu tahap 2. Tapi sekarang, ternyata dibantai Mu Bei dengan 1 pukulan saja. Hanya 1 pukulan. Di wajah mereka langsung muncul ekspresi ngeri. Tanpa kendali mereka sendiri mundur beberapa langkah, lalu serempak melompat dan kabur ke kejauhan. Inten pedang kematian Mu Bei meledak. Kekuatan inten pedang yang tajam dan mendominasi seketika menghantam, menjatuhkan 8 orang itu dari udara. Setelah itu, 8 berkas cahaya pedang menyusul seperti yang sudah ditentukan. Kepala 8 orang itu terpenggal satu persatu. Mu Bei mengambil cincin-cincin penyimpan milik mereka, lalu lanjut bergegas menuju platform teleportasi. Tak lama kemudian, ia berturut-turut kembali berjumpa dengan 2 rombongan lain yang datang hendak merebut darah berharga, dan semuanya ia balas bunuh. Kelihatannya, kabar aku mendapatkan darah berharga Mingxi sudah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Sepertinya aku sudah jadi daging empuk di mata sebagian besar orang. Ia bergumam. Black Kilin berkata, "Itu sangat jelas." Mu Bei tertawa, "Bagus. Dengan begitu,
Orang-orang yang datang mengantarkan sumber daya kultivasi bakal berdatangan gelombang demi gelombang. Black Kilin tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak bagus, dengan mentalitas seperti kamu, mau tidak jadi kuat pun mustahil. Orang normal menghadapi situasi seperti ini biasanya akan berkerut kening. Mu Bei malah enak saja, pikirannya langsung melompat ke arah sana. Itu jelas. Aku ini siapa? Aku Mu Bei. Jangan sok hebat. Bersambung.